Hai, Shalom Jemaat Tuhan di SIB Nilai. Apa kabar semua? Saya berdoa dan mengharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Dan syukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi dalam ibadah online kita. Saya yakin dan percaya kita ada pada saat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Dia curahkan pada setiap pribadi kita. Jadi sebentar lagi kita akan memulakan ibadah online kita. Sebelum kita memulakan ibadah online kita, mari saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami datang Tuhan merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan atas setiap pelanggaran kami Tuhan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus akan kelemahan kami ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, kami ingin datang pada Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, membawa pribadi kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk merasakan Tuhan Yesus jemaat-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan khusus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus flow ibadah online kami dalam tangan-Mu Tuhan, baik dari pujian penyembahan Tuhan hinggalah Tuhan Yesus penyampaian firman-Mu Tuhan, dan sehingga akhir ibadah ini ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau pakailah setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, baik memimpin pujian Tuhan Yesus, baik yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan, baik yang akan menyampaikan berita sidang, baik jemaat yang hadir Tuhan, yang menyertai Tuhan ibadah online ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Roh-Mu Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bersama secara fisikalnya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu Tuhan Yesus tiada batasnya Tuhan. Engkau hadir Tuhan Yesus bersama kami Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dan kami berdoa Tuhan biarlah Engkau sentuh setiap hati jemaat yang menyertai, yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam tangan-Mu penuh
untuk salib-Mu Tuhan. Untuk salib-Mu yang penuh kuasa. Yang menebus kami, membayar kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu yang kedua dan kita baru saja selesai menyambut atau memperingati Jumat Agung dan Kebangkitan Ahad di minggu yang lalu. Dan tema besar khotbah kita untuk bulan April ini adalah karya salib. Dan tema khusus kita untuk minggu yang kedua ini jemaat Tuhan ialah jalan salib Kristus. Nah, sesudah kita mengetahui tentang apa yang Kristus Yesus telah lakukan untuk kamu dan saya di atas kayu salib, itu bermaksud ada signifikasi ataupun kesan daripada apa yang dia telah lakukan yang harus kita sebagai orang percaya pada hari ini responi. Maka itu minggu ini kita akan berbicara tentang hal tersebut. Kita akan mulai mendalami tentang hal tersebut. Dan sekaligus khotbah pada minggu yang kedua ini akan memperingati kita tentang tindakan kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Apatah lagi jikalau bibir kita ini mengaku bahwa kita adalah pengikut-pengikut Yesus pada hari ini. Namun sebelum kita mulai belajar daripada sabda firman Tuhan, sebelum kita mulai menikmati makanan rohani yang telah disediakan, ayo saya mengajak kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon pengampunan di atas dosa dan pelanggaran kita secara sengaja atau tidak sengaja di sepanjang hari-hari yang lalu. Begitu juga kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diubah, disentuh lewat daripada sesi pemberitaan sabda firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita tunduk kepala dan berdoa sekarang. Bapa, kami berterima kasih buat perlindungan, pemeliharaan-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami rasakan di sepanjang hari-hari yang lalu. Pagi ini kami mohon ampun daripada Engkau. Sekiranya di hari-hari yang lalu kami telah membuat pelanggaran atau dosa secara sengaja atau tidak sengaja yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami minta maaf. Dan ampunilah kami ya Bapa. Pada pagi ini kami siap untuk mendengar daripada sabda firman-Mu. Kami mau diubah setelah mendengar apa yang Engkau sampaikan nanti. Maka itu hamba berdoa, mohon Roh Kudus Engkau memberi pengertian buat jemaat-Mu yang mendengar. Begitu juga hamba yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Pakai hamba dengan luar biasa, biar kehendak Bapa saja dinyatakan lewat daripada sesi pemberitaan firman Tuhan sebentar saja lagi. Segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami di sepanjang ibadah, khususnya ketika kami mendengar firman Tuhan ini, kami tolak, kami usir semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami dapat fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan, dan firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam kami, dan kami akan menjadi pelakunya saban hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, seperti saya katakan awal tadi, ada tuntutan ya, ada perintah yang harus kita sebagai orang Kristen ikuti, lakukan atau responi setelah kita tahu apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Maka itu sekali lagi saya peringatkan, tema khotbah kita pada minggu ini adalah jalan salib Kristus. Dan teks rujukan diambil daripada 1 Korintus pasal yang pertama daripada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Saya ulang lagi,
tema khotbah kita untuk minggu ini adalah Jalan Salib Kristus, dan teks rujukan diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Dan saya akan membacakan teks rujukan atau petikan firman Tuhan itu untuk kita semua di dalam terjemahan baru. Dan saya telah memudahkan tugas ataupun kerja kalian semua dengan menyediakan slide itu di screen saat ini. Dan mari kita sama-sama melihat petikan firman Tuhan itu. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18 terjemahan baru. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jemaat Tuhan, kita akan mulai mendalami dan belajar secara keseluruhan firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi. Sedikit latar belakang ya. Surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan surat ini menyentuh tentang pelbagai perkara, khususnya tentang bagaimana untuk hidup selepas tahu apa yang telah dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, dan signifikasinya juga. Jemaat di Korintus punya sikap yang tidak baik. Kalau kamu baca di dalam 13 buah surat yang telah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di gereja tertentu ini ya, surat kepada jemaat di Korintus adalah surat yang boleh saya kategorikan sebagai keras, tajam, dan direct to the point. Nah, ini adalah kerana jemaat di Korintus punya sikap yang tidak baik. Mereka cenderung terlibat dengan perpecahan, persaingan, masalah moral, dan salah pemahaman tentang perjamuan kudus. Di pasal yang pertama ini Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus tentang perpecahan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka, jemaat Tuhan. Paulus menekankan bahwa sekalipun dia membaptis beberapa orang, namun itu bukan pelayanan utamanya. Nah, dia sedang mempraktikkan jalan salib yang diperintahkan oleh Yesus Kristus kepadanya. Maksudnya jemaat Tuhan? Oke, begini. Selepas Paulus ini mengalami pertemuan yang luar biasa dengan Yesus Kristus ketika dia dalam perjalanannya daripada Yerusalem ke Damsyik, Paulus bertobat. Dan apakah sampai di situ saja tugasnya Paulus ataupun peranannya Paulus, respon Paulus? Tidak. Walaupun dia sudah mengalami pertemuan yang luar biasa dengan Yesus Kristus, dan walaupun dia sudah bertobat, ada satu lagi hal yang perlu dilakukan oleh Paulus, yaitu dia perlu meresponi iman dan mulai memilih ataupun melalui jalan salib yang telah diperintahkan oleh Yesus Kristus kepadanya, kepada semua orang yang percaya pada waktu itu, dan kepada kita pada hari ini. Ada tuntutan seperti yang saya katakan awal tadi, ada tuntutan atau ada respon, ada tindakan yang harus diambil oleh orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Ada jalan yang telah ditetapkan kepada mereka. Dalam dunia ini ada banyak jalan yang menuju kepada kehancuran. Namun setelah kita mengenali Yesus Kristus, setelah kita ditebus dan diselamatkannya, Dia memerintahkan kita untuk mengikut satu jalan itu. Dan di penghujung khotbah ini nanti, jemaat Tuhan yang saya kasihi,
kamu akan faham jalan mana yang saya maksudkan. Maka itu, sabar dan tunggu sampai ke penghujung khotbah kita pada pagi ini. Oke? Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada petikan tadi, jemaat Tuhan yang saya kasihi? Paulus dengan tegas mengatakan, yang pertama ya, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa pelayanannya adalah memberitakan Injil. Nah, hal ini bertujuan untuk menyadarkan jemaat di Korintus tentang peranannya, tujuannya, serta hasratnya. Malah Paulus memetik nama Kristus sebagai peneguh atau sebab mengapa dia berbuat demikian. Dia sedang mendeklarasikan bahwa inilah yang Tuhan Yesus mahu aku lakukan. Inilah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, yaitu untuk memberitakan Injil. Itu kalau saya rephrase kembali poin yang pertama tadi. Poin yang kedua, Paulus juga menegaskan bahwa dia melakukan hal itu bukan dengan hikmat atau kebijaksanaannya sendiri, namun bersandar penuh kepada pimpinan Roh Kudus di dalam menyampaikan Injil itu, sehingga yang mendengar tergerak dan terdorong untuk meresponi iman yang mana adalah anugerah Allah semata-mata. Roh Kudus yang akan konvik seseorang itu untuk berubah. Roh Kudus yang akan konvik seorang itu untuk bertaubat. Roh Kudus yang konvik seorang itu untuk memahami dan menerima kebenaran Injil itu. Banyak orang yang keluar menginjil hari ini, termasuk para penginjil jemaat Tuhan yang saya kasihi, lupa akan hal asas ini, bahwa Roh Kudus yang bekerja. Ada yang keluar sana, maka itu Paulus mengingatkan para penginjil dan kita pada hari ini, ayat ini bukan dengan hikmat sendiri, tetapi dengan kebenaran yang telah terjadi, dengan bantuan Roh Kudus. Ada penginjil pada hari ini yang pergi menginjil. Ada orang yang hari ini bila dia memberitakan firman Tuhan, bila dia memperkenalkan Yesus Kristus, dia berusaha dengan kebijaksanaannya. Dia berusaha memasukkan elemen-elemen emosi di dalam apa yang dia lakukan itu, dengan harapan orang ini akan tersentuh aku dengar cerita kau bro, tersentuh aku dengar apa yang kau cakap bro, tersentuh aku sis dengar apa yang kau sedang bicarakan ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Roh Kudus punya peranan di dalam hal ini. Kita ini cuma bejananya Tuhan, menyampaikan Injil kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus yang akan mengubah hati mereka. Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada mereka. Dan sudah pasti jemaat Tuhan, apa yang terjadi di atas kayu salib itu harus diberitakan dengan sebenar-benarnya, tanpa mengurangkannya atau tanpa nambahkan apa yang telah terjadi, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia, kata Paulus, ya. Dan hal yang ketiga, apabila Paulus berkata supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia, dia mahu jemaat di Korintus mengingat kembali apa yang telah terjadi di atas kayu salib. Yesus Kristus telah mati bagi dunia, namun jalan selamat itu ada padanya. Maka itu Injil harus diberitakan sama apa yang telah Kristus Yesus lakukan di sepanjang pelayanannya dan karya kasih di atas kayu salib itu menjadi bukti. Sekali lagi saya sebut,
maka itu Injil harus diberitakan sama seperti apa yang telah Kristus Yesus lakukan di sepanjang pelayanannya. Dan karya kasih di atas kayu salib itu menjadi bukti. Kita memberitakan Injil sama seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita memberitakan berita baik ini sama seperti apa yang dilakukannya. Dan ketika kita memberitakan Injil ini, jangan lupa untuk kita menunjukkan apa yang terjadi di atas kayu salib itu. Itu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Maka itu ada orang pernah bertanya, Pastor Billy, kenapa kamu bilang Natal itu bagi kamu hanya sebagai sebuah hari perayaan, walaupun kita memperingati Tuhan Yesus, tetapi kamu kata kematian Yesus dan kebangkitannya membawa maksud yang lebih mendalam dan signifikasinya yang lebih meluas. Ada orang teks saya bertanya saya tentang hal itu, jadi saya menjawab mereka. Saya ambil kesempatan khotbah ini untuk mengatakan ataupun menjelaskan mengapa ya. Ya, hari Natal adalah hari di mana kita meraihkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nubuatan tentangnya di dalam perjanjian lama telah genap di perjanjian baru. Puji Tuhan. Namun ianya lebih bermakna dan lebih punya signifikasi atau kesan yang mendalam ketika Jumat Agung dan Kebangkitan Ahad, di mana dia menyerahkan nyawanya sebagai ganti pelanggaran dan dosa kita, dan kemudiannya bangkit daripada kematian yang membawa kesan bagi kita orang yang percaya. Disitulah the deal is sealed. Okay? Disitulah rencana keselamatan Allah itu lengkap. Okay? Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah rencana keselamatan Allah dari mula. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia memerlukan jalan keluar. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menjadi anak domba yang sempurna untuk kita semua, lalu menyucikan dosa kita, ya. Dan kebangkitan dia membawa maksud bahwa kita orang yang percaya tidak lagi akan berdepan dengan maut, tetapi kita dijamin akan beroleh keselamatan kekal suatu hari nanti. Yang penting kita terus beriman kepada Yesus dan ikut jalan salib yang sedang saya bicarakan pada pagi ini, jemaat Tuhan. You see, that's why I say Christianity is huge. Kekristenan itu besar. Dia bukan setakat asal percaya. Kamu percaya Yesus, udah selamat. Kamu percaya Yesus, udah selamat. Hold on. Tunggu dulu. Percaya Yesus harus ada tindakannya. Percaya Yesus harus nampak buahnya. Percaya Yesus, jemaat Tuhan, harus tahu tuntutannya. Maka itu pagi ini saya membicarakan hal tersebut. Dan hal yang keempat, jemaat Tuhan, Paulus dalam ayat terakhir itu berkata bahwa jalan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Namun ianya adalah berita baik bagi kita yang akan beroleh keselamatan kekal, karena hal itu membuktikan keadilan dan kekuatan Allah. Maka itu bagi setengah orang jalan salib sangat susah diterima karena ianya bersifat penafian diri. Ingin saya peringatkan kita semua, satu elemen atau satu hal penting tentang jalan salib ini, ia menuntut kamu dengan saya untuk menafikan diri. Karena jalan dunia, kalau Anda dengar pakar-pakar motivasi cakap, chase your dream, be as big as you want, you know. Believe in yourself, don't believe in anybody, don't believe in God, believe in yourself. If you believe in yourself, you can become big, you know. Itu jalan dunia. Tapi jalan Kristus menafikan diri.
Bukan saya berkata kita tidak boleh berjaya ya, jangan salah quote saya. Bukan saya kata kita tidak boleh berjaya, kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh famous. Bukan itu maksud saya. Tapi hati-hati. Kalau kaya itu, kalau berjaya itu, kalau famous itu membuatkan kamu lupa Tuhan, itu salah. Di situ salah dia. Oke? Nah, waktu saya bertobat, ramai kawan saya. Seperti kamu tahu, saya punya reputasi yang sangat luar biasa. Jahatnya saya, kejamnya saya, dan nama saya dikenali ya di banyak tempat. Dan apabila saya kata kepada bos-bos saya, ataupun kepada teman-teman saya atau orang yang mengenali saya, dan saya berkata bahwa minta maaf saya tidak seperti dulu lagi, saya pilih untuk ikut sama Tuhan Yesus. Kamu tahu apa respon mereka? Oh, lu boto ah. Lu otak ada rosak sudah mah. Buat apa mau ikut Tuhan Yesus? Lu ikut Tuhan Yesus lah, nanti you tak ada kawan. You ikut Tuhan Yesus lah, nanti you kurus. You ikut Tuhan Yesus nanti ya, ni mei cian no. Ataupun dia cakap kamu tak akan ada duit, dia cakap. Bagi mereka, jalan salib itu tidak masuk akal. Bagi mereka Injil itu tidak dapat difahami, tidak dapat dimengertikan. Karena ianya bukan untuk mereka. Kalau kamu tanya saya, senang saja saya jawab, ianya bukan untuk mereka. Tetapi bagi kita yang dapat mengerti dan memahami Injil, Injil itu adalah untuk kita karena kita adalah orang pilihan Allah. Maka itu kita meresponi ketika Injil itu disampaikan kepada kita. Tidak kiralah kalau kita ini orang Kristen yang G5. Faham G5? Maksudnya bila kamu menjadi percaya, pengetahuan kamu, kehidupan spiritual kamu, hubungan kamu dengan Tuhan laju, meningkat, nampak pertumbuhan. Ataupun kamu orang Kristen yang G1, belajar slow supaya dapat memahami. Tidak kira. Oke, saya mau bagi tahu. Saya tidak takut cakap ini. Di dalam kekristenan, di dalam kekristenan, it's not about how fast you grow. Again, dalam kekristenan bukan tentang betapa laju kamu bertumbuh, tetapi menghabiskan perlombaan iman itu dengan baik. Oke, ingat ini. Ada orang spiritual, dia pengetahuannya mengalahkan orang yang bertahun-tahun. Ada orang pemahaman dia, pertumbuhan dia slow, tapi dia tetap setia. Naik turun dia ada, tetapi dia tetap setia sehingga dia menghabiskan perlombaan imannya dengan baik. Itu yang matters. Itu yang penting. Kamu hidup dan mati dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan. Kalau dalam bahasa Iban ada itu ngetasnya. Kalau dalam bahasa Malaysia tiada yang melebihi itu. Kamu hidup dan kamu mati di dalam Yesus Kristus. Memang sudah pasti harus ada pertumbuhan, ada perkembangan. Memang. Tetapi ianya bukan tentang betapa laju. Namun ia tentang menghabiskannya di dalam Yesus Kristus. Dan ada 3 hal yang berkaitan dengan jalan salib Kristus yang perlu kita tahu ya. Yang pertama sekali, setiap yang melalui mengikutinya harus memberitakan Injil sesuai perintah Yesus Kristus. Ataupun dalam kata yang lain, amanat agung itu. Dan ianya juga adalah panggilan untuk turut menderita, yaitu menafikan diri daripada dosa. Yang kedua, setiap yang melalui mengikutinya harus menceritakan apa yang telah terjadi di atas kayu salib, yaitu kebesaran kasih Allah dan juga pengadilannya dinyatakan. Nah, jalan salib Kristus menuju kepada keselamatan kekal, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Oke, saya ulang lagi ayat yang kedua itu, yang kamu harus tahu tentang jalan salib Kristus. Tadi saya bilang 3, ini poin yang kedua.
jalan salib Kristus menuju kepada keselamatan kekal. Dan hal yang ketiga yang berkaitan dengan jalan salib Kristus yang perlu kita semua ketahui ialah setiap yang melaluinya, mengikutinya, pasti akan berbeza cara hidup, tujuan hidup, serta keinginan di dalam hidup ini berbanding mereka yang memilih untuk mengikuti jalan-jalan dunia. Pasti ada perbezaannya. Oke, jemaat Tuhan, yaitu cara hidup, tujuan hidup, dan keinginan kita di dalam kehidupan ini yang membezakan kita dengan mereka yang memilih untuk mengikuti jalan-jalan dunia. Nah, apa kata Yesus tentang mengikuti Dia, tentang jalan yang harus kita tempuhi? Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 terjemahan baru, saya akan membacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bermaksud, selain kita mau ikut Yesus, selain kita mau harus menyangkal diri, selain kita memikul salib, bermaksud menahan diri daripada berbuat dosa, dan selain kita mengikuti Dia, ada satu arah yang harus kita fokus, ada satu jalan yang harus kita lalui atau ikuti untuk sampai ke destinasi kita suatu hari nanti, yaitu bertemu dengan Yesus sendiri. How great is that? Wow, saya sendiri kagum. Ini bukan dalam skrip saya. Terima kasih Roh Kudus. Oke, saya ulang balik so that you understand what I'm saying. Oke, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia bukan saja harus menyangkal dirinya, dia bukan sekadar harus memikul salibnya dan mengikuti Yesus, tetapi dia harus menuruti satu jalan itu dengan tekun dan setia sampai ke penghujungnya, sehingga dia akan bertemu dengan Yesus Kristus sendiri suatu hari nanti. Dan jalan itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dikenali sebagai jalan salib Kristus. The road that gonna bring you to see Him when He comes again to get you. Jalan yang akan membawa kamu bertemu dengan Sang Penebus dan Juru Selamat kamu bila sampai waktunya. Dan jalan itu adalah jalan salib. Wow, I like what I'm saying now. Maka itu kesimpulan, ada tuntutan, ada jalan, ada halap tuju, dan ada kesannya jika mahu mengikuti Yesus. Seseorang itu tidak boleh berkata bahwa dia adalah murid atau pengikut Yesus tetapi masih mengerjakan hal-hal yang membuatkan Yesus Kristus tergantung di kayu salib atau mengikut jalan dunia. Seseorang itu tidak boleh berkata bahwa dia mahu ke surga tetapi masih memikirkan hal-hal duniawi ataupun masih ikut jalan duniawi. Dia bilang, di mulutnya, di pikirannya, dia pikir mau ke surga. Tetapi jalannya, perbuatannya menuju ke neraka. Jalan-jalan yang membawa dia ke situ. Maka itu seseorang itu harus mengikut jalan yang benar, dan jalan itu jemaat Tuhan yang saya kasihi adalah jalan salib. Nah, big question. Bagi kamu jemaat SIB Nilai, kamu sudah mulai biasa dengan cara khotbah saya akan pop up satu soalan besar. Big question. Apakah itu jalan salib Kristus? Mungkin ada yang bertanya, ya Pastor Billy, dari tadi kau bercakap tentang jalan salib Kristus, tapi boleh kau bagi saya sedikit definisi tentang jalan salib Kristus? Mungkin Pastor Billy bilang begini, orang di luar bilang begitu. So saya kumpulkan pendapat-pendapat yang ada tentang apakah itu jalan salib Kristus. Yang pertama, menurut pandangan beberapa ahli sarjana Kristen, scholars kata orang jalan salib Kristus itu merujuk kepada perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota
Ianya menjadi peringatan akan penderitaan yang dia tanggungi demi kita. Itu pendapat para scholars, para ahli sarjana Kristen. Kedua, ada juga para ahli sarjana Kristen ataupun pengkhotbah di luar sana yang berpendapat bahwa ianya adalah gaya hidup seseorang itu setelah diubah oleh Roh Kudus, kesan daripada penebusan dan penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus. Dan yang ketiga pula, ini yang saya simpulkan, saya ambil daripada Alkitab. Alkitab pula mengatakan bahwa ianya adalah jalan yang harus diresponi, ditempuhi dan ditamatkan untuk beroleh keselamatan itu. Ada orang, dia boleh saja mengaku bahwa Yesus itu penebus, juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi hidupnya tak pernah berubah. Ada orang boleh berkata, saya percaya Yesus Kristus ya, dia mati untuk saya, dia bangkit pada hari Ahad, tapi hidupnya setiap hari menurut jalan dunia. Tiada bezanya dengan orang yang tidak percaya. Maka itu, orang yang percaya pula, hidup mereka berubah. Mereka meresponi apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Mereka meresponi perintah-perintahnya. Dan mereka berjalan menurut atau seturut jalan yang Yesus perintahkan, yaitu jalan salib, sama seperti apa yang Paulus lakukan di dalam ayat yang kita baca awal tadi, teks rujukan kita untuk khotbah pada pagi ini. Sama seperti apa yang Paulus lakukan. Dia tidak lagi kembali menyiksa orang Kristen, dia tidak lagi kembali membunuh orang Kristen, dia tidak lagi kembali bekerja sebagai pegawai Romawi. Namun dia ikut jalan salib. Dia ikut apa yang Yesus perintahkan. Dia lakukan apa yang Yesus mahu dia lakukan. Dan akhirnya, kalau kamu tahu di penghujung kisah Rasul Paulus, dia mati disiksa. Dan ada pendapat mengatakan di depan istana Romawi, di hadapan kaisar pada waktu itu. Maka itu Paulus bukan mati tua, Paulus bukan mati sakit, tetapi dia juga mati karena memberitakan kebenaran Injil, mati karena Yesus. Dan sudah pasti jemaat Tuhan, dia adalah ahli kerajaan surga, dia adalah waris kerajaan surga, dan dia ada bersama Tuhan Yesus. Maka itu saya katakan, Injil ini tidak dapat difahami bagi orang yang tidak mengerti. Dan orang yang tidak mengerti itu ada sebabnya, karena mereka bukan orang terpilih. Kalau kamu mau bercakap tentang teologi, kalau kamu mau bercakap tentang doktrin, especially doctrine of election, kamu harus tahu tentang hal ini. Bahwa ada sebabnya mengapa setengah orang tidak memahami Injil dan tidak dapat menerimanya. Karena mereka bukan orang pilihan. Karena mereka tidak dapat memahami dan mengerti kebenarannya. Puji Tuhan, kamu dengan saya apabila mendengar tentang Injil, kita meresponi, kita menjadi percaya dan kita turut melakukan apa yang telah diperintahkan. Dan Injil itu adalah kebenaran yang kamu dengan saya cari. Nah, jemaat Tuhan, persoalan seterusnya, apakah ada jalan lain ke surga? Tiada, jemaat Tuhan. Tiada jalan lain ke surga. Jalan A, jalan B, jalan C, jalan D sampai jalan Z tidak akan membawa kamu ke surga, kecuali melalui jalan yang kecil itu. Seperti saya katakan tadi, saya sudah bagi hint di penghujung khotbah, kamu akan faham jalan mana yang saya maksudkan. Namun kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang dimaksudkan di situ adalah Yesus Kristus. Dan di dalam ayat dasar kita seperti yang saya telah petik pada Jumaat Agung yang lalu dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kesimpulannya jemaat Tuhan yang saya kasihi, tiada jalan lain ke syurga selain melalui Yesus Kristus. Kau banyak duit macam mana sekalipun, kau berjaya macam mana sekalipun, kau famous macam mana sekalipun, kau kenal Perdana Menteri, kau kenal Presiden di kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini banyak mana sekalipun, tidak ada satu daripada hal itu yang dapat bawa kau pergi syurga. Ini kata Pastor Billy. Saya tidak takut cakap ni ya. Banyak orang kenal saya ini sebagai seorang yang lantang, yang very vocal, dan saya tidak takut mengatakan hal ini. Sekaya mana kamu? Seberpengaruh mana kamu? Sefamous mana kamu? Sekuat manapun kabel kamu itu tidak akan dapat bawa kamu ke surga dalam pengertian orang Kristen selain melalui Yesus Kristus saja. Dan saya memetik kata seorang tokoh gereja suatu masa dulu ya di barat yang bernama Paulo Francesco Danai. Dia berkata bahwa jalan salib membawa kita menuju surga. Namun setiap orang harus siap pikul salib masing-masing melalui jalan ini dengan setulusnya sehingga kita sampai di penghujung garisan. Wow. See, what did I tell you? It's not about how fast you go. Ianya bukan tentang betapa laju kamu bertumbuh, berkembang, pengetahuan kamu semakin banyak di dalam kekristenan. Tidak. Ianya tentang menghabiskan perlombaan iman kamu ini dengan baik di jalan yang betul. Cuma Tuhan yang saya kasih. Dan kita sudah sampai di kesimpulan khotbah. Dan kesimpulan khotbah pada minggu ini saya petik ayat Alkitab sendiri. Daripada Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu kerana lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kerana sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Wow! Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ataupun kesimpulannya untuk kita semua pada pagi ini ialah, perhatikan ayat di atas jemaat Tuhan ataupun yang telah saya bacakan tadi. Ada dua pintu yang akan dilalui manusia, yaitu pintu yang besar yang mana banyak dilalui orang dan pintu yang kecil, yang mana akan kamu dengan saya lalui suatu hari nanti, dan pintu ini dilalui oleh sedikit orang. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, pastikan Anda berada di jalan yang betul supaya tidak binasa dan bahagia selamanya bila tiba waktunya nanti. Ada dua pintu. Satu besar, satu kecil. Yang besar, saya ulang lagi, yang besar ini banyak dilalui oleh orang. Namun pintu yang kecil ini dilalui oleh sedikit orang. Dan saya memberi bayangan dalam bentuk foto atau gambar di skrin Anda sekarang ini. Seperti yang Anda lihat. Ada dua jalan di situ. Kita semua akan melalui jalan ini. Di sebelah kiri kamu lihat ramai orang. Mereka memilih jalan yang besar dan akhirnya mereka menuju kepada pintu yang besar dan binasa. Lihat skrin Anda sekarang ini. Jalan yang besar dipilih oleh ramai orang melalui pintu yang besar yang menuju kepada kebinasaan.
Dan saya telah membacakan ianya tadi di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Manakala di sebelah kanan adalah jalan yang kecil itu yang ada kamu lihat salib dan ada pintu kecil di bawahnya. Itu adalah jalan yang kecil. Dan jalan itu punya pintu yang kecil. Dan sesiapa yang melalui pintu yang kecil ini akan ke surga. Dan jemaat Tuhan, itulah jalan salib. Itu adalah jalan salib yang kecil itu. Dan kenapa saya begitu yakin mengatakan hal itu, jemaat Tuhan? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada, saya mau beritahu kamu, seperti saya katakan, sia-sia saya belajar sampai ke level ini kalau saya tidak share dengan kamu. Saya belajar tentang world religion ketika saya melakukan degree ataupun bachelor saya suatu waktu dulu. Dan di dalam banyak agama di dunia ini yang saya mau bagi tahu kamu, di dalam banyak agama yang ada di dunia ini, tidak ada satu pun yang dengan yakin berkata bahwa dia adalah jalan ke surga. Tidak ada. Di dalam banyak nabi, di dalam banyak nabi, di dalam banyak Tuhan, di dalam banyak ajaran-ajaran, tidak ada yang dengan yakin ataupun dengan penuh otoriti mengatakan bahwa dia adalah jalan ke surga, kecuali Yesus Kristus, Tuhan, penebus, juru selamat, dan Raja kita, orang-orang Kristen. Maka itu, bersyukurlah kalau kamu percaya kepada Injil. Bersyukurlah kalau kamu merasakan diri telah ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bersyukurlah kalau kehidupan kamu mulai bertumbuh, berubah di dalamnya. Bersyukurlah kalau kamu sedang berjalan menurut jalan salib Kristus itu. Karena apa yang kamu lakukan tidak sia-sia. Ianya menuju ke penghakiran yang baik, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sampai di sini khotbah kita pada minggu ini. Terus berjalan mengikuti jalan salib Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biar ia menjadi peneguh dan peringatan di dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu itu terus hidup juga di dalam kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu, dan firman-Mu itu akan mengubah kehidupan kami. Hamba berdoa buat semua yang sedang menonton pada hari ini. Biar mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, biar mereka terus setia di dalam Engkau, dan biar mereka terus berjalan menuju ke penghujung yang betul, yang akan menyelamatkan nyawa mereka dan tidak binasa suatu hari nanti. Dan hamba berdoa supaya mereka dijauhkan daripada jalan-jalan yang tidak berkenan, jalan-jalan yang boleh memesongkan mereka. Karena hamba tahu, kami tahu bahwa si iblis tidak akan pernah putus-putus coba untuk menyesatkan orang yang percaya. Maka itu kami harus tahu kemana kami tuju, dan fokus kami adalah Engkau saja, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jaga diri jemaat Tuhan. Tuhan memberkati.
Hai, shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Anda kini bersama-sama dengan saya, Kirolina, di dalam ruangan Info Gereja. Baiklah, untuk info gereja kita yang pertama, bagi persepuluhan dan persembahan kasih, bolehlah disalurkan kepada akaun yang tertera di skrin Anda pada saat ini, yaitu akaun bendahari gereja kita, Saudari Vivi Kawan. Jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan, bolehlah menghubungi beliau. Bagi info gereja yang kedua, aktiviti membersihkan gereja dan mengemas gereja akan diadakan pada hari ini jam 3 petang dan akan diteruskan dengan aktiviti rekreasi sukan pada jam 6 petang yaitu futsal. Bagi jemaat yang berkelapangan, Anda bolehlah turut serta bersama-sama membersih dan mengemaskan gereja kita dan menikmati berkat daripada persekutuan bersama. Bagi info gereja kita yang ketiga, bagi jemaat yang inginkan kaunseling, lawatan, dan juga doa daripada pastor sidang kita yaitu Pastor Billy, Anda bolehlah menghubungi beliau untuk mengaturkan masa dan tempat. Bagi info gereja kita yang keempat, seperti yang diketahui, ibadah persekutuan doa kita akan diadakan pada setiap hari Rabu tepat jam 8.30 malam menerusi aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang berkelapangan, Anda bolehlah turut serta bersama-sama dan menikmati berkat daripada firman Tuhan dan juga perkongsian bahan doa serta berkat-berkat di dalam persekutuan doa ini. Dan bagi info gereja kita yang terakhir, seperti yang dimaklumkan, kita akan mulai mengadakan ibadah secara fizikal di gereja SIB Nilai pada bulan Mei yaitu bulan hadapan. Dan ibadah online kita masih diteruskan seperti biasa pada Ahad minggu depan 18 April 2021 tepat jam 10 pagi. Jumpa Anda minggu hadapan, Tuhan memberkati. Dan sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan di atas berkat-Mu. Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini dan pada hari ini kami dapat bersama-sama turut serta menikmati ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas masa dan tempat yang diberikan. Berkati setiap yang terlibat Bapa. Dan kami serahkan aktiviti kami seterusnya pada minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Bagi yang bekerja juga Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Bagi yang bersekolah Tuhan, Engkau memberkati persekolahan mereka. Dan bagi yang berada di rumah Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Bagi yang mencari pekerjaan Bapa, Engkau menyediakan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Puji dan hormat kami kembalikan kepada Engkau. Haleluya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jumpa Anda minggu hadapan.